Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan mahasiswa sekalian. Selamat datang di video pembelajaran untuk mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia, di mana pada video pembelajaran kali ini akan dibahas mengenai pengertian dan sejarah perkembangan hak asasi manusia. Sebelum Anda mempelajari lebih jauh mengenai hukum dan hak asasi manusia, maka yang perlu Anda pahami terlebih dahulu adalah apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia dan bagaimana sejarah perkembangan dari hak asasi manusia. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, ada 3 kata dalam istilah hak asasi manusia. Hak asasi manusia ini terdiri dari 3 kata, ada kata hak, ada kata asasi, dan ada kata manusia. Apa yang dimaksud dengan hak? Hak adalah bisa kita definisikan sebagai kepunyaan, sesuatu yang harus dimiliki, sesuatu yang harus didapat, sesuatu yang harus diakui, dilindungi, dan dipenuhi. Atau bisa juga hak itu dimaknai sebagai sebuah wewenang atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang. Sedangkan asasi, apa yang dimaksud dengan asasi? Asasi itu adalah sesuatu hal yang bersifat mendasar, asas. Asasi itu sesuatu yang mendasar, pokok, dan harus dimiliki. Sedangkan manusia adalah makhluk yang hidup, manusia yang hidup sejak dalam kandungan. Jadi kalau kita rangkai makna dari ketiga kata ini, yang dimaksud dengan hak asasi manusia itu adalah sesuatu yang bersifat sangat mendasar dan itu harus dimiliki, harus didapatkan, harus diakui, harus dilindungi, harus dipenuhi, di mana sesuatu yang bersifat mendasar ini dimiliki oleh seorang manusia yang hidup sejak dalam kandungan. Jadi hak asasi manusia adalah hak yang memang atau sesuatu yang harus dimiliki dan itu bersifat mendasar dan pokok dan harus dimiliki oleh seorang manusia sejak dalam kandungan. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia bisa kita definisikan lagi sebagai hak mendasar yang secara alamiah dan kodrati melekat pada makhluk hidup yang bernama manusia, semata-mata karena ia merupakan manusia, bukan makhluk lain selain manusia. Jadi yang memiliki hak asasi manusia adalah manusia, bukan makhluk hidup lain. Hak asasi manusia itu adalah hak yang dimiliki manusia yang bersifat kodrati dan hakiki pada diri manusia sejak dalam kandungan agar dapat menjalani hidupnya dengan baik dan terhormat. Jadi sesuatu yang bersifat mendasar yang harus dimiliki oleh manusia sejak dalam kandungan agar dia dapat menjalani hidupnya dengan baik dan terhormat. Itulah yang dimaksud dengan hak asasi manusia. Substansi hak asasi manusia secara generik itu diakui sebagai sesuatu yang melekat atau inherent pada diri manusia. Jadi hak asasi manusia itu secara generik itu adalah sesuatu yang melekat pada diri manusia. Ketika seseorang kemudian disebut sebagai manusia, dikatakan sebagai manusia, maka pada saat yang bersamaan dia juga memiliki yang namanya hak asasi manusia. Artinya dia melekat pada diri seorang manusia. Tidak dapat dicabut, tidak dapat dipisahkan dari keberadaan sebagai manusia, seseorang sebagai manusia. Bersifat kodrati, natural, dan berkaitan dengan penegakan atau penghormatan martabat kemanusiaan. Jadi pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia itu menjadi bagian dari penghormatan atas martabat kemanusiaan. Jadi ketika seseorang
hak asasi manusianya itu tidak diakui, tidak dilindungi, maka sebetulnya manusia itu sedang mengalami ketidakhormatan orang lain atau pihak lain terhadap dirinya sebagai seorang manusia. Jadi mencederai martabat kemanusiaan seseorang. Secara legal, hak asasi manusia merupakan sejumlah hak dasar berupa tuntutan-tuntutan yang dapat dituntutkan pemenuhannya kepada hukum dan pemerintahan. Jadi secara generik, HAM itu adalah sesuatu yang melekat pada diri manusia. Dalam konteks legal, secara legal, HAM itu adalah sejumlah hak dasar yang dapat dituntut pemenuhannya kepada hukum dan pemerintahan negara. Jadi kepada hukum dan pemerintahan negara, kita sebagai seorang manusia itu dapat menuntut sejumlah hak-hak dasar untuk dituntutkan pemenuhannya. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, jika Anda lihat di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, definisi HAM itu adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kalau dari definisi ini, ada dua substansi HAM yang sudah masuk. Yang pertama, substansi HAM secara generik dan substansi HAM secara legal. Secara generik bahwa HAM itu diakui sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Sedangkan substansi HAM dalam konteks legal atau secara legal, itu HAM dimaknai sebagai seperangkat hak yang wajib dihormati, yang wajib dijunjung tinggi dan wajib dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi inilah yang dimaksud dengan hak asasi manusia, di mana secara generik, secara kodrati, bahwa HAM itu adalah sesuatu seperangkat hak mendasar yang melekat pada diri manusia, dan secara legal hak-hak tersebut harus diakui, dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, hukum, pemerintah, maupun setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, ada satu hal yang perlu Anda pahami, bahwa ada hubungan antara hak asasi manusia dengan negara, demokrasi, dan hukum. Jika digambarkan dalam sebuah diagram, kira-kira akan seperti ini. Ini sebuah lingkaran yang saling terhubung, di mana hak asasi manusia ini adalah seperangkat hak yang paling mendasar dari keberadaan seorang manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang mana hak mendasar itu kemudian harus dilindungi, harus dipenuhi, harus diakui, harus dihormati oleh negara, hukum, dan pemerintahan. Jadi kalau kita mengutip teori perjanjian sosial, teori kontrak sosial, bahwa negara itu, eksistensi negara itu bisa ada, negara itu bisa eksis karena adanya kesepakatan di antara seluruh elemen yang ada di dalam negara tersebut. Seluruh elemen bangsa, seluruh elemen rakyat, seluruh elemen masyarakat bersepakat, seluruh elemen atau seluruh individu-individu itu sepakat untuk membentuk sebuah negara, di mana salah satu tujuan dari negara itu adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan dari setiap individu, untuk melindungi hak-hak mendasar dari setiap individu. Jadi hak asasi manusia, manusia dengan
ketika manusia hidup, ya, lahir ke dunia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dia sudah membawa yang namanya hak-hak asasi manusia, hak yang mendasar, hak yang kodrati, sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, di mana manusia-manusia yang memiliki seperangkat hak-hak yang mendasar ini kemudian bersepakat untuk mendirikan sebuah negara, di mana mereka bersepakat untuk mendirikan sebuah negara dan menunjuk satu orang atau sekelompok orang untuk memimpin negara tersebut, dan salah satu tugasnya adalah melindungi hak asasi dari manusia-manusia yang ada di dalam negara tersebut. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, selanjutnya karena negara itu bisa eksis lantaran adanya kesepakatan di antara individu-individu di dalam negara tersebut untuk membentuk sebuah negara, maka bisa kita katakan bahwa negara yang berdiri itu adalah negara atas kehendak rakyat, atas kehendak individu-individu yang ada di dalam negara tersebut. Dan ini tentu akan sangat berkaitan dengan hak asasi manusia, di mana hak asasi manusia itu bisa eksis di suatu negara, ya, dengan syarat negara tersebut harus bersifat demokratis. Hak asasi manusia tidak akan mungkin eksis di suatu negara yang bersifat totaliter. Tetapi sebaliknya, ketika negara tersebut itu adalah negara yang demokratis, maka pastilah eksistensi hak asasi manusia itu menjadi terjamin dan eksis. Seharusnya seperti itu idealnya. Karena apa? Karena suatu negara dapat dikatakan demokratis apabila negara tersebut menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Jadi, negara yang dibentuk atas kehendak rakyat adalah negara yang dijalankan juga atas kehendak rakyat. Dalam konteks ini adalah kita kenal dengan istilah kedaulatan rakyat. Rakyatlah yang berdaulat, rakyatlah yang berkehendak di dalam negara tersebut. Di mana negara yang demokratis adalah negara yang menghormati dan melindungi hak asasi manusia dari setiap warga negaranya. Lalu rekan-rekan mahasiswa sekalian, negara demokratis adalah negara yang berkedaulatan rakyat. Tetapi negara demokratis yang baik, negara yang berkedaulatan rakyat yang baik itu adalah negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketentuan hukum. Ya, kalau Anda ingat dengan teori Polybios terkait dengan bentuk negara, ya, ada negara oligarki, ya, ada negara demokrasi, ada negara mobokrasi. Ya. Nah, ketika demokrasi itu dijalankan, ketika sebuah negara demokrasi dijalankan tanpa ada batasan, ya, di mana rakyat berkehendak sesuka hatinya, maka justru yang terjadi adalah kekacauan. Oleh sebab itu, kedaulatan rakyat itu juga harus dijalankan berdasarkan atas hukum. Makanya selain sebagai negara demokratis, ya, negara yang melindungi hak asasi manusia, itu adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Jadi jika ingin atau untuk memastikan, untuk menghadirkan kepastian hukum atas penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia, maka negara tersebut harus berdasarkan atas hukum. Hukumlah yang kemudian nanti akan memberikan kepastian akan perlindungan, penghormatan, pemenuhan hak asasi manusia oleh negara, oleh pemerintah, maupun oleh orang lain atau setiap orang yang ada di negara tersebut. Kira-kira begitu hubungan antara hak asasi manusia, negara, demokrasi, dan hukum. Jadi, jika ingin hak asasi manusia itu benar-benar dipenuhi, benar-benar dihormati, benar-benar dilindungi, maka negara itu haruslah negara yang demokratis dan negara yang berdasarkan atas hukum.
Rekan-rekan mahasiswa sekalian, selanjutnya adalah sejarah perkembangan hak asasi manusia. Yang perlu Anda pahami, ya, perjuangan penegakan hak asasi manusia itu dimulai sejak manusia mengenal peradaban. Jadi seharusnya semakin maju peradaban manusia, maka semakin kuat tuntutan untuk menegakkan hak asasi manusia. Para ahli bersepakat sejarah perjuangan penegakan hak asasi manusia itu sebetulnya dimulai sejak ada Piagam Madinah, ya. Tetapi di dunia barat, hak asasi manusia itu baru dimulai sekitar abad ke-13 dengan dibuatnya Magna Carta. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, berbicara mengenai sejarah perkembangan hak asasi manusia, ini kita awali dari sejarah adanya Piagam Madinah, ya, di mana Piagam Madinah itu merupakan perjanjian yang mengatur hubungan antara masyarakat yang sangat majemuk pada saat itu, masyarakat di Arab, ya, baik dari segi asal keturunan, budaya maupun agama yang dianut. Piagam ini mengikat masyarakat dengan nilai kemanusiaan dan penghormatan atas hak yang berorientasi pada pencapaian cita-cita bersama. Di mana Piagam Madinah ini terdiri dari 10 bab dan 47 pasal. Piagam Madinah ini dibuat atas pelopor dari Nabi Muhammad SAW, ya, di mana Piagam Madinah ini berisi sebuah kesepakatan damai, ya, yang mengatur berbagai sektor kehidupan masyarakat Madinah pada saat itu yang terbilang majemuk, ya. Ada di mana masyarakat yang ada di Madinah pada saat itu berasal dari 3 kelompok yang berbeda, ya, dari Muslim, dari kalangan Muhajirin dan Ansor. Sebagai kelompok mayoritas ada non-Muslim dari suku Aus dan suku Khazraj, ya, yang belum masuk Islam sebagai kelompok minoritas, serta kelompok Yahudi. Jadi Piagam Madinah itu dibuat pada tahun 627 Masehi, di mana berisi sebuah kesepakatan damai, ya, perjanjian kehidupan bermasyarakat di Madinah pada saat itu di antara kelompok-kelompok yang berbeda suku, berbeda agama. Lalu kemudian pada tahun 1215, ya, di Inggris lahirlah sebuah piagam agung yang bernama Magna Carta di Inggris, di mana Magna Carta memuat pembatasan terhadap kekuasaan raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut, di mana kekuasaan absolut raja yang menciptakan hukum, tetapi ia sendiri tidak terikat dengan hukum yang dibuatnya. Jadi pada saat dengan adanya Magna Carta dimuatlah kemudian pembatasan terhadap kekuasaan raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut, dan mulailah raja itu dapat dimintai pertanggungjawabannya di muka hukum. Raja juga tidak boleh memungut pajak tanpa persetujuan dari Great Council. Orang tidak boleh ditangkap, tidak boleh dipenjara, tidak boleh disiksa, tidak boleh disita miliknya tanpa cukup alasan menurut hukum. Silakan Anda coba cari dokumen apa saja isi dari Magna Carta. Lalu pada perkembangannya pada tahun 1679, ya, ada sebuah dokumen, ya, Piagam Hak Asasi Manusia bernama Habeas Corpus Act. Lahir di Inggris, ya, pada masa pemerintahan Charles II, di mana Piagam Hak Asasi Manusia ini berisi jika diminta hakim dapat menunjuk orang yang ditangkapnya lengkap dengan alasan penangkapannya itu. Orang yang ditangkap harus diperiksa selambat-lambatnya 2 hari setelah
ditangkap. Ini adalah sebuah pengakuan, penghormatan, dan perlindungan atas hak asasi manusia. Lalu yang selanjutnya pada tahun 1689 ya, dibuatlah di Inggris itu undang-undang hak, ya, Bill of Rights pada tahun 1689. Ya, undang-undang yang diterima oleh Parlemen Inggris sesudah berhasil mengadakan perlawanan terhadap Raja James III dalam suatu revolusi tak berdarah, ya, di mana revolusi ini dikenal dengan istilah The Glorious Revolution of 1688, ya, di mana Bill of Rights melahirkan pandangan yang intinya bahwa manusia itu sama di muka hukum, equality before the law. Pandangan ini memperkuat dorongan timbulnya sebuah negara hukum dan negara demokratis, ya, di mana Bill of Rights ini juga melahirkan asas persamaan. Para pejuang HAM dahulu sudah berketetapan bahwa hak persamaan harus diwujudkan, betapapun beratnya resiko yang dihadapi, karena hak kebebasan itu baru dapat diwujudkan kalau ada hak persamaan. Jadi kesamaan di muka hukum, manusia itu sama di muka hukum, equality before the law. Kalau sudah hak persamaan itu diwujudkan, maka hak kebebasan itu juga baru dapat diwujudkan. Lalu pada tahun 1700, ya, sebelum itu, ya, di Bill of Rights ini berisi kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen, kebebasan berbicara, mengeluarkan pendapat, ya, hak warga negara untuk memeluk agama menurut kepercayaan masing-masing, parlemen berhak mengubah keputusan raja, ya. Jadi ini pembatasan kekuasaan raja. Terus pada tahun 1799, ya, ada pernyataan hak-hak manusia dan warga negara tahun 1799, ya. Suatu naskah yang dicetuskan pada permulaan revolusi Prancis sebagai perlawanan terhadap rezim lama, di mana ketentuan tentang hak lebih dirinci dan dimuat dalam The Rule of Law yang berisi, ya, pertama, tidak boleh ada penangkapan dan penahanan yang semena-mena, termasuk penangkapan tanpa alasan yang sah dan penahanan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah. Adanya prinsip praduga tak bersalah. Orang-orang yang ditangkap kemudian ditahan dan dituduh berhak dinyatakan tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah. Ya, ini Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, ya, di Prancis. Lalu pada 1945, ya, ada Fundamental of Human Rights, ya, terus piagam pendirian Persatuan Bangsa-Bangsa. Lalu pada 1948 ini adalah puncak perkembangan dari pengakuan hak asasi manusia dengan disahkannya sebuah dokumen atau piagam penting terkait dengan perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia, yakni Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1948 pada tanggal 10 Desember. Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia atau DUHAM, atau dalam bahasa Inggrisnya Universal Declaration of Human Rights. Piagam ini disusun oleh suatu panitia yang dibentuk PBB dengan nama Komisi Hak Asasi Manusia pada tahun 1946. Piagam hak asasi manusia ini membuktikan bahwa hak asasi manusia bukan ajaran paham liberalis atau individualis semata, karena piagam ini disetujui oleh sebagian besar anggota PBB. Pada tahun 1966, ya, disahkan juga Covenant of Human Rights, ya. Ada International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, ada International Covenant on Civil and Political Rights, ya.
di mana kedua kovenan ini kemudian diratifikasi di Indonesia dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2005 dan Undang-Undang nomor 12 tahun 2005. Jadi baru diratifikasi pada tahun 2005. Ketiga dokumen ini ada Universal Declaration of Human Rights, terus ada International Covenants on Economic, Social, and Cultural Rights, lalu yang ketiga adalah International Covenant on Civil and Political Rights. Ini adalah sebuah dokumen hak asasi manusia internasional yang diakui, ya, disetujui oleh sebagian besar anggota PBB. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, The Universal Declaration of Human Rights, ya, itu disahkan pada tahun 1948 dan turunannya adalah berupa International Covenant on Civil and Political Rights pada tahun 66 dan International Covenant on Social, Economic, and Cultural. Di mana di Universal Declaration of Human Rights ini diatur beberapa hak, ya, berbagai macam hak asasi. Ada hak hidup, bebas dari perbudakan, bebas dari penyiksaan, hak kewarganegaraan, memiliki harta benda, membentuk keluarga, kebebasan beragama, berpendapat, bersikap, berkumpul, dan lain sebagainya. Sedangkan International Covenant on Civil and Political Rights, ya, berbicara mengenai hak hidup, ya, hak sipil dan hak politik lah, ya. Hak hidup, pembatasan hukuman mati, bebas dari penyiksaan, perlindungan pribadi dan keluarga, bebas beragama, berkeyakinan, berpendapat, berkumpul, berserikat, berkeluarga, dan lain sebagainya. Sedangkan International Covenant on Social, Economic, and Cultural itu mengatur mengenai hak pekerjaan dan upah yang layak, hak membentuk serikat pekerja, hak atas jaminan dan asuransi sosial, hak bebas kelaparan, sandang, dan papan yang layak, dan lain sebagainya. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, dalam perkembangannya pemikiran HAM, ya, dibagi menjadi 4 generasi, ya, di mana generasi pertama itu pada generasi pertama yang dibicarakan adalah hak-hak sipil dan politik, hak manusia yang sebagai hak manusia yang klasik. Hak-hak ini muncul dari tuntutan untuk melepaskan diri dari kungkungan kekuasaan absolutisme negara dan kekuatan sosial lainnya. Lalu dalam konsepsi generasi pertama ini, elemen dasar konsepsi HAM itu mencakup soal prinsip integritas manusia, kebutuhan dasar manusia, dan prinsip kebebasan sipil dan politik. Pada generasi kedua, dibicarakan juga hak ekonomi, sosial, dan budaya, ya, termasuk hak atas pendidikan, hak untuk menentukan status politik, hak untuk menikmati ragam penemuan-penemuan ilmiah, dan lain sebagainya. Hak-hak yang ada di generasi kedua ini pada dasarnya tuntutan akan persamaan sosial, ya. Di mana hak-hak ini sering dikatakan sebagai hak-hak positif. Beda dengan generasi yang pertama, itu adalah hak-hak negatif. Artinya hak-hak negatif itu pemenuhan haknya itu ditentukan dari ketidakaktifan negara, ya. Semakin negara tidak aktif, ya, semakin terpenuhilah hak-hak itu. Semakin negara tidak aktif mengatur, semakin terpenuhilah hak-hak tersebut. Sedangkan di generasi kedua itu hak-hak sosial, hak ekonomi, sosial, budaya, itu adalah hak-hak positif, di mana pemenuhan hak-hak tersebut sangat membutuhkan peran aktif dari negara untuk mengatur. Generasi yang kedua ini muncul konsepsi baru mengenai HAM, yakni hak untuk pembangunan, hak atas pembangunan, rights to development. Hak atas pembangunan ini mencakup persamaan hak atau kesempatan untuk maju yang berlaku bagi segala bangsa dan termasuk hak setiap orang yang hidup sebagai bagian dari kehidupan bangsa.
Hak atas pembangunan ini meliputi berpartisipasi dalam proses pembangunan, hak menikmati hasil pembangunan, hak atas distribusi pendapatan, hak kesempatan kerja, dan lain sebagainya. Lalu pada generasi keempat, berkembang pemikiran yang dipelopori oleh negara-negara di kawasan Asia pada tahun 1983, di mana melahirkan Declaration of the Basic Duties of Asia People and Government. Generasi keempat ini mengukuhkan keharusan imperatif dari negara untuk memenuhi hak asasi rakyatnya. Artinya urusan hak asasi bukan urusan orang per orang, tetapi merupakan tugas negara. Deklarasi ini lebih menekankan pada persoalan-persoalan kewajiban asasi, ya. Karena kata kewajiban mengandung pengertian keharusan akan pemenuhan, sementara kata hak itu baru sebatas perjuangan untuk memenuhi hak. Jadi lebih menekankan pada kewajiban asasi. Ya, dalam konteks ini, hak asasi manusia itu pada saat yang bersamaan dimaknai sebagai kewajiban asasi orang lain, kewajiban asasi negara untuk melakukan pemenuhan. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, The Universal Declaration of Human Rights dan Covenant of Human Rights itu adalah instrumen hukum internasional yang mengatur mengenai HAM. Sedangkan dalam konteks hukum nasional di Indonesia, pengaturan HAM itu ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea ke-1 bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Di alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi Indonesia di dalam pembukaan Undang-Undang Dasarnya menegaskan bahwa akan adanya suatu hak asasi manusia dan hak bangsa, ya, hak kolektif, yakni kemerdekaan. Lalu di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28A sampai J itu diatur mengenai hak asasi manusia, hak hidup, hak untuk mengembangkan diri, hak atas kebebasan memeluk agama, hak atas berkumpul, ya, bebas berkumpul, berserikat, berpendapat. Selain itu juga diatur di Undang-Undang 39 tahun 1999. Ini silakan Anda pelajari, ya, baik instrumen hukum internasional terkait dengan HAM maupun instrumen hukum nasional. Saya kira cukup sekian yang bisa disampaikan pada video pembelajaran kali ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.